SpaceX ini apa sih guys? SpaceX ini bukan sekedar perusahaan roket biasa ya guys. SpaceX ini telah berkembang menjadi suatu perusahaan yang pengaruhnya itu sangat besar. Dalam beberapa hal pengaruhnya ini sampai melebihi batas-batas negara. Valuasi sebesar 1,77 triliun dolar, itu nilai SpaceX ini bisa dibilang menjadi lebih besar daripada PDB beberapa negara. Ekonomi yang dihasilkan oleh gua, oleh lu, dari seluruh konglomerat yang kaya-kaya di Indonesia itu hasilnya masih di bawah kapitalisasi pasar SpaceX. Saking gedenya ini ya di sini ya. Ini perusahaan swasta, ini bukan negara gitu, yang bernama SpaceX ini. Bayangin bila suatu saat nanti SpaceX gitu berhasil mengkolonisasi Mars, mentransportasi, menguasai komunikasi, dan mungkin menguasai kecerdasan buatan yang bisa membuat kehidupan di Mars bisa berjalan. Itu nanti siapa yang akan berkuasa? Apakah tetap negara atau akhirnya perusahaan swasta dalam hal ini? Jadi apakah yang akan berkuasa seorang presiden atau seorang CEO perusahaan? Politik. Hai guys, ketemu lagi sama gue. Guys, lo yang mengamati pasar modal atau pasar keuangan gitu ya, atau ya lo yang suka mengamati teknologi tinggi, pasti lo tahu bahwa sebentar lagi Elon Musk akan menjadi $1 trillion man. Iya, $1 trillion man. Artinya adalah kalau misalkan $1 itu harganya 18.000 rupiah per dolar gitu ya. Jadi kekayaannya akan menjadi 18.000 triliun rupiah. Itu artinya kalau dia setiap hari foya-foya 1 triliun gitu, dibeliin apa aja gitu ya, buat naktir orang sejagat raya ini, kekayaannya baru akan habis setelah 50 tahun. Satu hari 1 triliun. Gila-gilaan ya kan? Padahal dia sekarang umurnya udah 51. Anyway, kayaknya nanti akan datang setelah dia pada hari Jumat 12 Juni 2026 ini me-IPO-kan atau mendaftarkan perusahaannya yang namanya SpaceX di pasar modal Nasdaq di New York ya, Amerika Serikat pada tanggal 12 Juni 2026. Adapun nilai SpaceX yang akan didaftarkan di Nasdaq nanti itu yang namanya listing di Nasdaq gitu ya, itu bernilai sekitar 1,77 triliun dolar atau kira-kira sekitar 32.000 triliun rupiah. Lo nggak kebanyakan nolnya ada berapa triliun aja, nolnya ada 12 gitu. Jadi ini nolnya ada 15. Di belakang angka 32. Otak manusia tidak dirancang untuk memahami itu gitu ya sebetulnya. Anyway, kekayaan Elon Musk ini bertambah karena kepemilikan dia yang lumayan gede di SpaceX. Sampai sekarang dia masih memiliki saham mayoritas senilai 42% dengan hak voting mencapai sekitar 80-85%. SpaceX ini apa sih guys? SpaceX ini bukan sekedar perusahaan roket biasa ya guys. SpaceX ini telah berkembang menjadi suatu perusahaan yang pengaruhnya itu sangat besar. Jadi bukan perusahaan roket aja. Jadi karena saking besarnya perusahaan ini dan pengaruhnya ini sih, dalam beberapa hal pengaruhnya ini sampai melebihi batas-batas negara. SpaceX sendiri adalah sebetulnya perusahaan roket pada awalnya gitu ya, terus kemudian dia juga bisa meluncurkan satelit gitu ya, satelit Starlink yang dipakai buat satelit komersial, terus ada juga satelit buat Departemen Pertahanan Amerika namanya Starshield, dan dia juga meluncurkan roket ke ruang angkasa untuk mengangkut kargo atau mengangkut astronot gitu ya. Dan dia juga mempunyai namanya perusahaan kecerdasan buatan namanya xAI, di mana xAI itu produk yang terkenalnya adalah Grok yang orang biasa kayak kita gitu mengaji itu sebagai chatbot. Dan di dalam xAI itu juga ada platform media sosial X atau Twitter. Nah kalau ini semua pasti lu pasti tahu karena lu pasti salah satu yang punya akun Twitter yang suka maki-maki para pejabat yang korupsi ya. Kalau nggak korupsi nggak dimaki-maki dong ya nggak. Bagaimana Mas Bahlil ganteng. Nah jadi ini seperti ekosistem yang terintegrasi ya. Jadi di samping roket, di samping satelit, dan berkat xAI yang didirikan untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang namanya digagas oleh Elon Musk, yang pada awalnya sebetulnya xAI ini dibuat untuk membantu Elon Musk untuk menghitung hal-hal yang diperlukan untuk agar bisa SpaceX itu bisa mencapai ke angkasa luar. Nah, tapi sekarang itu karena xAI juga sudah mencakup platform media sosial X, maka setelah akuisisi besar pada 2025, xAI itu menjadi gabungan antara teknologi AI yang canggih, gitu, yang seperti Grok tadi, sama platform yang mendistribusikan informasi global yang memiliki ratusan juta pengguna yang aktif.
Dan itu semuanya ada di bawah kontrolnya satu perusahaan, guys. Nah, kita kembali lagi ke SpaceX. SpaceX dengan valuasi sebesar 1,77 triliun dolar, itu nilai SpaceX ini bisa dibilang menjadi lebih besar daripada PDB beberapa negara. Kita bandingin aja sama PDB negara kita gitu Indonesia. PDB negara kita itu di tahun 2025 ya menurut IMF itu adalah di dalam dolar itu senilai 1,54 triliun dolar. Jadi kira-kira nilai kapitalisasi SpaceX ini kira-kira sekitar ya 15% lebih tinggi daripada PDB. Bayangin, ini ekonomi seluruh negara loh guys. Ekonomi yang dihasilkan oleh gua, oleh lu, dari seluruh konglomerat yang kaya-kaya di Indonesia itu hasilnya masih di bawah kapitalisasi pasar SpaceX. Saking gedenya ini ya di sini ya. Jadi Indonesia yang berpenduduknya 280 juta jiwa ini ternyata masih kalah besar kalau dibandingkan dengan SpaceX. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya skala kekuatan finansial dan juga teknologi ya yang kini dimiliki oleh sebuah perusahaan swasta. Ini perusahaan swasta, ini bukan negara gitu, yang bernama SpaceX ini. Ini SpaceX loh yang nilainya 1,77. Ada juga perusahaan yang nilainya paling tinggi di dunia itu adalah 5 triliun dolar. Itu adalah perusahaan Nvidia. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Kita sekarang adalah bahas SpaceX. Kenapa tadi gue banding-bandingin antara perusahaan swasta dengan negara gitu. Jadi apa sih perbedaannya perusahaan swasta sama negara gitu ya? Sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan peradaban manusia dan kesejahteraan manusia gitu kan. Jadi meningkatkan kesejahteraan manusia pada umumnya gitu. Sebenarnya tujuannya perusahaan dan tujuannya negara itu sebetulnya ujung-ujungnya itu akan ke sana gitu. Meskipun di situ juga ada hal yang namanya persaingan baik antar perusahaan maupun antar negara, tapi ujung-ujungnya adalah untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Nah, kalau perusahaan swasta itu biasanya unggul dalam hal inovasi, efisiensi, berani mengambil risiko tinggi, dan skalabilitas. Artinya perusahaan itu karena dia biasanya bergerak di industri atau bidang tertentu, maka untuk dibuat menjadi besar atau scalable itu akan lebih mudah dan cepat daripada sebuah negara gitu ya. Karena itu tadi, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu bukan demokrasi guys. Perusahaan-perusahaan itu adalah kalau lu bisa kerja, lu oke, ikut direkrut gitu. Tapi kalau nggak bisa kerja, ya lu ke laut aja gitu ya. Jadi nggak ada demokrasi di perusahaan. Jadi yang membuat perusahaan swasta itu bisa berinovasi lebih cepat daripada kalau negara yang melakukannya, bisa mempunyai efisiensi secara operasional gitu ya, karena mereka bersaing gitu ya. Terus berani mengambil resiko tinggi. Jadi kalau rugi ya udah gitu, nggak diburu KPK. Nggak kayak sekarang gitu, kerja sama BUMN gitu, investasi begitu rugi ditangkap kejaksaan. Ya udah, kita nggak bahas itu. Kita bahas tadi apa bedanya perusahaan swasta gitu. Jadi perusahaan swasta itu mampu membuat keputusan dengan cepat tanpa harus terjebak ke dalam birokrasi yang berbelit-belit, yang rumit, yang membuat ya gitu deh. Kita sambil ketawa-ketawa aja ya guys. Sebenarnya itu kalau pemerintah itu biasanya berperan dalam menetapkan visi dan misi jangka panjang suatu masyarakat. Tentu saja masyarakat ini tergabung dalam satu negara gitu ya. Terus dia membuat regulasi, dia mendanai proyek-proyek awal yang tadinya pada awalnya tidak mau dibiayai oleh swasta, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak gitu ya. Misalnya listrik, telekomunikasi juga dulu gitu ya, meskipun sekarang SpaceX juga sudah ada di telekomunikasi gitu ya. Serta negara ini yang menjaga stabilitas dan ratakan keadilan sosial. Setidak-tidaknya itulah fungsi negara dan bedanya dengan perusahaan swasta. Nah, keduanya ini kalau berkolaborasi ini biasanya menjadi kunci kemajuan di suatu peradaban. Jadi perusahaan itu membawa efisiensi, membawa skalabilitas global. Contohnya tadi Starlink gitu ya. Starlink itu skalanya itu sudah global. Hampir tidak ada daerah atau permukaan di bumi ini yang tidak tercover oleh Starlink gitu ya. Nah, sedangkan pemerintah ini adalah yang memberikan guidance atau peraturan-peraturannya sehingga pertama stabilitas dan keadilan sosial itu masih bisa dijaga atau masih bisa dibentuk gitu. Jadi nggak melulu juga perusahaan swasta itu bisa melakukan hal-hal semuanya dia terus kemudian merugikan masyarakat banyak pada umumnya. Jadi di sini negara menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas dan menjaga keadilan sosial gitu ya. Nah, tadi kenapa gue bilang bahwa perusahaan itu pengaruhnya bisa lebih besar daripada negara. Terus gue kasih contoh tadi ya Starlink itu ya. Kita kasih contoh aja Starlink. Starlink ini peran yang paling dramatis itu ada kalau gue mau terangkan ya, sebenarnya Starlink itu ya tadi yang seperti gue bilang bahwa dia itu bisa dibilang dia mengcover hampir seluruh permukaan bumi. Hampir tidak ada permukaan bumi yang tidak bisa di-cover oleh Starlink.
Jadi gini guys, kalau misalkan komunikasi internet gitu ya, lewat jaringan internet itu sebetulnya normalnya gitu ya sekarang ada di tempat lu atau di tempat gua nih kebanyakan apalagi kalau di Pulau Jawa gitu ya atau di Pulau Sumatera itu adalah menggunakan kabel serat optik. Jadi kabel ini dipendam guys, dipendam di tanah gitu. Jadi kalau ada galian-galian di jalan-jalan itu biasanya itu salah satunya adalah galian serat optik sama galian kabel-kabel yang lain sih. Tapi terutama itu adalah galian kabel serat optik di mana data itu ditransmisikan dengan fiber optik itu gitu ya. Jadi pakai kecepatan cahaya. Jadi memang cepat sih. Tapi di sini adalah convenience buat perkotaan yang sudah padat gitu. Jadi yang sudah banyak penduduknya, sudah banyak peminatnya, sehingga dia nggak rugi gitu loh untuk membangun infrastruktur itu gitu loh. Nah kalau misalkan akan menghubungkan antar pulau gitu, misalkan Pulau Sumatera dengan Pulau Singapura gitu ya, itu jaringan kabel satu optik itu digali di bawah tanah. Oke, kita jadi ngelantur ke satu optik. Kita balik lagi ke Starlink. Nah, kalau Starlink ini nggak pakai kabel jaringan kabel gitu, tapi dia pakai satelit. Jadi Starlink ini mempunyai ribuan satelit yang mengorbit di bumi, yang memutari bumi setiap hari sehingga dia ada di semua permukaan bumi. Jadi dia juga bisa berada di atas Cina, dia bisa berada di atas Rusia, dia bisa berada di atas Indonesia. Jadi kalau lo tengok ke langit ini sebetulnya lo bisa tegak lurus sama salah satu satelit yang sedang melintas gitu. Jadi ini membuat komunikasi satelit itu bisa menjangkau hampir seluruh pelosok dunia. Nah, jadi karena perannya ini yang sangat penting dan peran ini nggak dipunyai oleh negara, guys. Gak ada satupun negara yang perannya itu bisa seperti Starlink ini gitu. Nah ini sangat kerasa pada saat perang Ukraina dengan Rusia. Gitu. Jadi pada saat itu tahun 2022 itu pada saat Rusia menyerang Ukraina, yang pertama diserang itu di samping adalah instalasi-instalasi strategis, salah satunya adalah instalasi-instalasi strategis untuk komunikasi. Jadi kabel-kabel serat optiknya itu ya bisa diputusin sama dia. Terus menara-menara pemancarnya ya diledakkan. Gitu. Nah, jadi pada saat itu awal-awal perang itu di Ukraina tuh hampir mengalami blackout komunikasi. Jaringan-jaringan keputus. Kantor presiden nggak bisa berhubungan dengan komando di lapangan nggak bisa menghubungi tentara-tentara yang ada di garis depan gitu. Terus belum lagi jaringan-jaringan yang digunakan untuk instansi-instansi pemerintah, untuk rumah sakit, untuk warga biasa gitu yang juga membutuhkannya untuk berkomunikasi, dan semuanya bisa dibilang hampir putus. Nah, disinilah kemudian Starlink berperan gitu. Jadi segera setelah semua jaringan terputus itu, Starlink mengirimkan pesawat-pesawat pemancar kecilnya itu yang namanya Starlink Dish gitu ya, yang bentuknya kotak kecil-kecil itu, sehingga dia bisa digunakan di mana-mana gitu ya. Pertama-tama dikirim cuma 5.000, terus kemudian sampai sekarang udah sekitar ada 170.000 sampai 200.000 gitu. Ya ini datang sumbangan, ada datang sumbangan dari SpaceX, kemudian ada datang dari sumbangan pemerintah Amerika Serikat, kemudian ada yang sumbangan dari pemerintah Uni Eropa dan orang-orang yang mendukung Ukraina. Dan dengan begini Ukraina bisa melakukan perlawanan, guys. Jadi dia bisa mengendalikan drone-drone itu, dan drone-drone inilah yang kemudian digunakan oleh tentara Ukraina untuk melakukan serangan balik kepada instalasi-instalasi di Rusia gitu ya. Salah satunya adalah dia pernah mengebom beberapa instalasi penting di Rusia dengan menggunakan drone-drone yang dipandu oleh satelit ini, guys. Keren kan? Jadi bisa dibilang bahwa semuanya ini nggak bisa terjadi kalau nggak ada SpaceX. Jadi SpaceX ini pengaruhnya itu sebetulnya sudah lintas negara dan mempengaruhi jalannya perang, guys. Hal-hal yang dulu cuma bisa dilakukan oleh negara, tetapi itu adalah bukti nyata bahwa perusahaan yang sebegitu besarnya itu bisa mempengaruhi, bisa mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang bisa mempengaruhi suatu negara, atau bahkan beberapa negara, atau bahkan global, atau bahkan beyond negara, atau beyond dunia, atau beyond bumi ini. Jadi dia juga bisa mempunyai pengaruh di ruang angkasa. Dahsyat kan? Itu SpaceX. Nah, jadi kalau gue bisa breakdown gitu ya, apa sih yang membuat sebetulnya SpaceX ini lebih berpengaruh daripada sebuah negara? Pertama, SpaceX ini memiliki beberapa keunggulan struktural yang membuat pengaruhnya itu sering melampaui negara-negara berdaulat, seperti bahwa dia itu adalah perusahaan roket pertama yang bisa menggunakan roket yang bisa dipakai ulang. Dulu itu roket itu kalau sudah diluncurkan, guys, itu ya udah direlain aja, udah pasti rusak gitu. Atau baliknya itu nanti dia akan kebakar dalam lapisan atmosfer gitu kalau dia udah keluar dari atmosfer gitu ya. Nah, tapi SpaceX ini bisa menemukan roket yang reusable gitu. Jadi itu membuat biaya peluncuran yang tadinya biaya peluncuran satelit terutama gitu ya, yang tadinya itu memakan biaya itu bisa puluhan juta dolar gitu, dengan adanya reusable rocket ini, peluncuran satelit itu jadi hanya memakan biaya sekitar ya jutaan dolar aja gitu loh. Jadi satelit ini bisa meluncurkan, si SpaceX ini bisa meluncurkan
Starlink gitu ya, satelitnya dia itu sampai puluhan ribu gitu. Sekarang sekitar ada 10.000 yang mengorbit di bumi gitu loh. Itu belum lagi dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya atau negara lainnya yang memanfaatkan atau menyewa peluncuran satelit yang dilakukan oleh SpaceX, baik untuk negara maupun untuk perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang belum disaingi oleh orang lainnya. Itu adalah roket untuk peluncuran satelit namanya Falcon 9. Dan sekarang dia sedang membuat roket pesawat ruang angkasa untuk membawa manusia menuju bulan dan kemudian menuju Mars. Nah, ini roketnya tuh Starship gitu ya. Dan ini juga nanti akan dirancang untuk reusable. Karena pendorongnya juga sudah berhasil menjadi roket yang reusable. Artinya dia akan bisa digunakan juga tidak cuma sekali, tapi bisa berkali-kali. Keren kan? Bayangin kalau suatu saat manusia bisa tamasya jalan-jalan ke bulan, terus kemudian manusia bisa mengkoloni Mars. Mungkin suatu saat akan kejadian. Terus kemudian jaringan Starlink. Jaringan Starlink ini merupakan infrastruktur global yang menghubungkan atau mengkonek internet atau komunikasi dengan secara cepat, karena dia itu didukung oleh tadi puluhan ribu satelit yang mengorbit di bumi, yang membuat hampir tidak ada sedikit pun permukaan di bumi ini yang tidak bisa di-cover oleh Starlink gitu ya. Nah, jadi kemampuan ini sebetulnya jauh melampaui proyek infrastruktur pemerintah yang biasanya itu bisa memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat mahal gitu ya. Tapi Starlink ini bisa membuktikan bahwa dia itu bisa menjadi infrastruktur yang strategis. Tadi contohnya misalkan di Rusia gitu, atau di Afrika tempat terpencil gitu ya, atau di Kutub Utara atau di Kutub Selatan gitu ya. Dan ini dia bisa menjadi tulang punggung komunikasi baik militer maupun sipil. Keren kan? Yang berikutnya adalah apa yang membuat SpaceX lebih berpengaruh, karena dia itu salah satunya adalah dia mempunyai visi, dan kayaknya visi ini bakal terwujud. Jadi dia mempunyai visi multiplanetary. Jadi pada saat sementara negara-negara itu berfokus pada isu-isu domestik seperti ekonomi, pertahanan, politik dalam negeri maupun geopolitik gitu ya, itu SpaceX itu sudah memiliki visi jangka panjang yang jauh lebih ambisius. Jadi SpaceX itu ingin menjadikan manusia sebagai spesies multiplanetary. Apa itu spesies multiplanetary? Jadi visi ini ingin dilakukan untuk melampaui batas kedaulatan negara dimanapun, yang memberikan narasi inspiratif global, di mana SpaceX itu tidak hanya membangun roket, tetapi juga sedang merancang masa depan peradaban manusia di luar bumi. Dalam ini apa yang dekat adalah SpaceX ingin mengkolonisasi Mars. Nah, itu bahasa yang sering dipakai oleh Elon Musk kan. Terus berikutnya adalah yang membuat SpaceX ini berbeda atau punya pengaruh lebih besar dari perusahaan adalah tadi skalanya. Skalanya yang sangat besar. Skala ekonominya ini kalau dinilai duitnya udah triliunan gitu ya. Itu lebih besar dari Indonesia dari contohnya ya. Dari sisi valuasi pasar versus PDB di Indonesia gitu. Dan karena dia itu mempunyai kapasitas atau skala ekonomi yang besar, maka dia bisa menarik talenta atau orang-orang yang terbaik untuk bekerja di sana gitu. Dan karena yang bekerja di sana adalah orang-orang baik, itu seperti multiplier effect gitu. Jadi inovasinya semakin tinggi, perkembangannya semakin cepat, dan akan semakin juga cepat membuat pengaruhnya menjadi semakin besar gitu. Dan kayaknya visi SpaceX ini hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa direalisasikan gitu ya. What do you think? Bagaimana menurut lo? Nah, coba kita ngomong yang udah jelas-jelas bahwa kemampuan SpaceX itu akan melebihi kemampuan suatu negara, adalah mengenai masa depan untuk mengkolonisasi Mars itu. Nah, tapi yang ingin gue tekankan di sini ya, jika manusia nanti suatu saat berhasil mengkolonisasi Mars gitu ya, di masa depan itu, pertanyaannya adalah nanti siapa ya yang akan berkuasa dan siapa yang akan mengendalikan hajat hidup koloni tersebut? Kalau di bumi jelas kan negara itu dikendalikan ya oleh negara gitu, dan ada batas-batas negara gitu. Jadi batasnya Indonesia dengan Timur Timur jelas gitu, ada batasnya gitu kan. Batasnya Indonesia dengan Malaysia jelas gitu, ada batasnya gitu, sampai di Pontianak di Kalimantan Barat sana salah satunya gitu ya. Batasnya Amerika dengan Kanada jelas gitu ya. Negara bagian Washington itu berbatasan juga dengan Kanada kalau gue nggak salah gitu. Negara bagian Washington loh, bukan Washington DC gitu ya. Perbatasannya Inggris dengan Prancis jelas gitu kan. Nah, kalau di luar angkasa nih guys, ini nggak ada perbatasan, karena tidak ada satu negara pun yang boleh mengklaim luar angkasa. Jadi luar angkasa itu begitu keluar dari atmosfer adalah milik bersama. Jadi ada yang namanya Space Treaty. Space Treaty adalah perjanjian dari negara-negara yang
menyatakan bahwa angkasa luar tidak boleh diklaim oleh suatu negara. Angkasa luar adalah milik bersama. Jadi bulan adalah milik bersama, matahari milik bersama, Mars milik bersama. Nah, tapi lu bayangin bila suatu saat nanti SpaceX gitu berhasil mengkolonisasi Mars. Jadi dia adalah perusahaan yang bisa mentransportasi, menguasai komunikasi, dan mungkin menguasai kecerdasan buatan yang bisa membuat kehidupan di Mars bisa berjalan. Itu nanti siapa yang akan berkuasa? Apakah tetap negara atau akhirnya perusahaan swasta dalam hal ini? Jadi apakah yang akan berkuasa seorang presiden atau seorang CEO perusahaan? What do you think? Menarik kan guys? Atau lu ada pendapat? Kalau lu ada pendapat, lu bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di kolom komentar. And guys, thank you for watching my channels, and until I see you next time. Bye!